Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahri Nasri, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Medan. Dengan pengajar praktek Ibu Wilda Yonaria Lubis. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ditemani oleh salah seorang guru produktif otomotif. Perkenalkan. Salam kenal, saya Elvi Susanti Serai, biasa dipanggil dengan Ibu Elvi. Saya adalah pengajar produktif di kelas PBSM. Pada siang yang berbahagia ini, saya akan melaksanakan supervisi akademik pra-observasi. Yuk simak video kami selengkapnya. Selamat siang Ibu Elvi. Siang Pak. Apa kabar Bu? Sehat? Luar biasa sehat Pak. Alhamdulillah. Nah Bu Elvi, 5 hari yang lalu seperti yang sudah saya sampaikan pada Ibu, bahwasanya saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Dan alhamdulillah Ibu menyetujuinya. Nah Ibu Elvi, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu, ada 3 tahapan untuk supervisi akademik. Yang pertama itu tahapan pra-observasi, kemudian yang kedua adalah tahapan observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada siang hari ini Bu Evi, kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran, dan kemudian terkait dengan Ibu Evi untuk melaksanakan supervisi yang akan dilaksanakan besok. Dan juga semoga supervisi yang besok dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan juga untuk peningkatan produktivitas. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Evi, besok mau menyampaikan materi tentang apa? Besok Pak, rencananya saya akan menyampaikan materi tentang pemeliharaan atau pemeriksaan komponen-komponen engine sepeda motor Pak. Pemeliharaan komponen-komponen engine sepeda motor ya? Iya Pak. Kemudian terkait materi tentang pemeliharaan komponen engine sepeda motor, tentu ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kira-kira kalau boleh saya tahu, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Pada materi pemeliharaan komponen engine sepeda motor itu Pak, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Itu yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen engine dengan benar sesuai dengan fungsinya. Yang kedua itu siswa dapat melaksanakan praktek pemeliharaan komponen engine dengan alat yang sesuai dengan manual perbaikan. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis kerusakan komponen engine tersebut sesuai dengan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh siswa. Baik Bu. Nah, terkait tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi, tentu ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kira-kira kalau boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran itu yang akan Ibu sampaikan? Ada 3 tujuan yang harus dicapai oleh siswa kita ketika nanti pembelajaran ini akan dilaksanakan besok. Yang pertama, siswa harus bisa mengidentifikasi komponen-komponen engine dengan benar sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa dapat melaksanakan pemeriksaan komponen-komponen engine sesuai dengan alat perbaikan manual. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menganalisis kerusakan komponen engine berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh siswa. Baik Bu Evi. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, siswa dapat mengidentifikasi komponen engine, kemudian dapat menganalisis dan melaksanakan. Area apa yang akan Ibu kembangkan? Iya Pak, komponen-komponen engine itu kan Pak sebenarnya luas Pak. Tapi di sini saya spesifikkan khusus dia di bagian blok silinder, kemudian piston dan kelengkapannya, serta katup dan kelengkapannya. Itu nanti yang akan dipraktekkan anak-anak besok Pak. Area yang Ibu kembangkan adalah kayak masalah blok silinder, kemudian piston, katup, kemudian katup ya. Luar biasa sekali Bu Evi. Nah, kalau boleh saya tahu, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk supervisi besok?
Iya Pak, saya sudah menyiapkan ini Pak. Sudah saya siapkan ini Pak RPP, Iya. RPP yang berdiferensiasi. Baik, ya. Kemudian ada juga nanti Pak KSE dan juga budaya positif. Selain itu Pak asesmen yang akan saya gunakan untuk praktek juga sudah saya lengkapi di sini Pak di bahan ajar saya Pak. Luar biasa. Nah kalau boleh saya tahu ya, saya bertanya kembali. Kira-kira strategi apa yang akan digunakan untuk pembelajaran besok? Iya Pak, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning Pak, di mana siswa kita ditiperatkan pada satu masalah yang akan nanti dipecahkan siswa. Di samping itu Pak, kita mengadakan pretest Pak sebelum anak-anak dibagi ke dalam kelompok kecil. Kemudian setelah anak-anak dibagi dalam kelompok kecil, nanti anak-anak akan berdiskusi dan menyelesaikan LKPD Pak yang akan kita serahkan nanti ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Setelah itu Pak, masih ada juga Pak post-test Pak untuk mengetahui sejauh mana kira-kira pengetahuan siswa terkait pembelajaran yang sedang berlangsung Pak, begitu Pak. Baik, luar biasa banget. Nah kira-kira Bu ya, ada tidak yang akan Ibu mau tambahkan kegiatan pembelajaran? Ada Pak, saya rencanakan akan lebih efektif jika pada saat pembelajaran itu saya tambahkan video singkat Pak terkait materi yang akan saya tampilkan ke anak-anak dan juga terkait LKPD yang akan mereka kerjakan. Jadi supaya anak-anak lebih tambah memahami Pak gitu Pak. Kira-kira Bu, kapan hal ini akan dilakukan? Iya Pak, direncanakan Pak besok Pak di kelas 10 TDSM 1 Pak. Nah siapa yang dapat membantu Ibu agar kegiatan pembelajaran ini dapat berlangsung dengan sukses? Tentunya Pak, ya pastinya dukungan daripada siswa lah Pak. Keseriusan mereka belajar itu adalah dukungan untuk mensukseskan KBM yang akan berlangsung nanti Pak. Baik. Nah Bu Evi, apa komitmen Ibu ke depannya untuk kegiatan yang akan Ibu laksanakan? Mungkin saya akan ini Pak KSE, kemudian budaya positif dan komitmen dengan RPP yang sudah saya buat Pak. Yang RPP yang saya buat beserta dengan komponen-komponen di dalamnya seperti LKPD-nya Pak, asesmennya itu Pak yang perlu saya persiapkan. Nah Ibu Evi, bisa nggak kira-kira Ibu merefleksikan kembali tentang tujuan kegiatan Ibu dari awal tadi sampai dari awal pembicaraan kita sampai akhir? Bisa Pak, bisa. Besok saya akan merencanakan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 TDSM 1 dengan menggunakan model problem based learning, yaitu pada materi pemeriksaan komponen-komponen engine, di mana pada pembelajaran itu diharapkan siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen engine dengan benar sesuai dengan fungsinya. Kemudian siswa juga bisa melaksanakan pemeriksaan komponen engine dengan benar sesuai dengan manual perbaikan, dan siswa dapat menganalisis kerusakan komponen engine sesuai dengan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan. Nah, pada saat pembelajaran itu Pak, nanti siswa akan kita bagi ke dalam kelompok kecil dan siswa akan berdiskusi dengan kelompok kecilnya, dan hasil diskusinya juga nanti Pak akan dipresentasikan. Dan pada saat KBM berlangsung itu Pak akan kita adakan juga pretest maupun post-test Pak. Selain itu pada saat KBM berlangsung kita akan melaksanakan asesmen atau penilaian terkait dengan materi yang sedang berlangsung Pak. Itulah Pak kira-kira Pak. Nah Bu Evi, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang membuat Ibu khawatir atau yang menghambat untuk kegiatan pembelajaran besok? Yang saya khawatirkan Pak masalah kekurangan waktu Pak. Karena kalau anak-anak sudah praktek Pak, satu hari pun terasa kurang bagi mereka. Apalagi kalau sudah ada LKPD yang mereka kerjakan, mereka akan sibuk dengan proses pengerjaannya, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya dan menampilkan hasil yang semaksimal mungkin Pak. Nah kalau boleh saya tahu, bagaimana cara Ibu melakukan strategi?
Saya perlu Pak memberikan waktu, mengingatkan waktu lah Pak untuk setiap proses yang dilalui anak pada saat belajar nanti Pak. Nah, kalau boleh saya tahu ya, bagaimana perasaan Ibu Elvi tentang diskusi kita pada siang yang berlalu? Saya merasa senang sekali Pak gitu. Iya. Karena saya pun terus terang Pak ada juga merasa deg-degan juga gitu Pak. Tetapi dengan berdiskusi dengan Bapak pada siang hari ini bisa mengurangi rasa deg-degan saya untuk kegiatan proses mengajar besok Pak. Dengan persiapan yang sudah saya buat sharing dengan Bapak, mudah-mudahan untuk pembelajaran besok bisa lancar Pak. Amin ya. Mudah-mudahan saya sudah tidak sabar saya untuk menunggu waktu esok untuk melakukan supervisi Ibu ini karena waktu yang sudah terbatas kita di keterbatasan pekerjaan kita ya observasi kali ini sampai berjumpa kembali kita pun pada kegiatan observasi besok. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, semua sehat ya? Oke, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita kelas, kita berdoa. Iya. Oke, selamat siang, silakan duduk. Dan diperhatikan dulu di bawah meja dan bangku ada tidak sampah termasuk di dalam laci. Kalau ada supaya dibersihkan, buang dulu untuk sampah. Kemudian pada yang belum rapi dirapikan. Sudah kembali ke tempatnya.
komponen-komponen engine itu akan video. Nah, ini dia contoh video komponen engine pada motor 4 tak. Nah, ini keracutannya bisa jelas kenapa? Nah, ini dia komponen engine pada motor 4 tak. Nanti dia akan diulang. Jadi kalau nggak tahu nanti mana dia diulang, kemudian atas belakang. Ini kan dia dapat dia diulang. Jadi ini banyak bukan tulis. Silakan dikerjakan sekolah sampai buka. Perhatikan dia pegang masing-masing. Oke, silakan kerjakan. Satu soal itu 30 detik. Jadi ada 5 soal yang dibuat. Ya, berita pertama itu adalah dari siapa dari anak kita. Oke, berita dapat akurasi. Kemudian proses yang kedua itu memakai Esa, kemudian Ronaldo. 3 dan 4. Saya berpindah. Kalau itu kamu diskusikan atau masalah yang kamu diskusikan adalah ini. Tadi sebelum ke sini, tadi komponen engine ini sudah kamu perhatikan tadi animasinya. Kemudian komponen engine-nya ini bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya kan, kalau sudah kamu baca yang kemarin materi yang diberikan, di situ itu lengkap, tapi apa fungsi setiap komponennya. Ya, waktu ini saya bagikan dulu dari KPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Dibaca dulu dari KPD-nya, dan dibaca dulu 5 menit, kemudian yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Kemudian ditulis nama kelompoknya itu. Ya, ditulis nama kelompoknya, kemudian didiskusikan pertama sekali. Sesuai dengan gambar yang ibu buat, ini gambar apa? Oke, kemudian ada lagi, penyebabnya kira-kira apa? Kemudian satu kali persepsinya ini harus pada kelompok-kelompoknya ya. Satu minggu ngeren dulu ini. Kelompok 2, saya Ridho Widi, saya Kepada Sam. Saya Muhammad Farid, saya Novel Pasya. Kami mempresentasikan tentang masalah yang ada di depan, yang ditampilkan di depan. Masalah yang ditampilkan di depan adalah gambar knalpot motor berwarna asap putih. Penyebab terjadinya adalah silinder atau silinder mesin pada sepeda motor sudah dalam keadaan aus. Dan yang kedua adalah penggunaan knalpot racing. Yang ketiga, kartu bermasalah atau rusak. Yang keempat adalah liquidnya sudah aus. Dan yang kelima, kebocoran pada selanjutnya. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan berup. Melepas knalpot racing dan mengganti dengan knalpot standar. Lakukan penggantian terhadap komponen yang sudah rusak dengan komponen yang baru. Nah, sekian presentasi kami dan kelompok 2. Apa ada yang menanggapi? Ada tanggapan yang lain atau jawaban yang
dari kelompok 3. Kenapa itu masalah di situ? Termasuk di situ bloknya. Yang pertama itu blok silinder. Blok silindernya kenapa bu? Nah, blok silindernya bisa jadi sudah haus. Kan ada lingkaran hitam di blok. Lain silinder namanya, bisa jadi itu sudah haus. Kalau sudah haus bagaimana bu? Itu bisa di-bore up atau di-boring. Karena asap putih ini biasanya asap putih terjadi itu kalau les kita hari ini terkait pembelajaran kita. Tadi selama diskusi perhatikan masih banyak yang kurang aktif. Bisa lebih maksimal ya. Oke? Oke, langsung saja itu buka ya. Bagi yang sudah bergabung supaya dikerjakan langsung postnya. Oke, mulai. Oke, ada lagi yang terkait. Oke, pembelajaran kita hari ini terkait dengan pemeriksaan komponen. Tapi sebelum kita melakukan pemeriksaan komponen, ada hal-hal yang harus kita ketahui. Termasuk itu komponen-komponennya dan fungsinya. Tadi kita sudah membahas itu ada komponen engine pada sepeda motor dan komponen engine pada sepeda motor ada 4 bagian. Yang pertama itu mesin bagian kiri, kemudian mesin bagian kanan, kemudian mesin bagian atas, dan mesin bagian belakang. Komponen-komponen yang terkait untuk otomatika ke depan, kita masih tetap di pemeriksaan komponen. Dan kita di depan kita langsung praktek. Kemudian nanti video ini. Ya Bu. Kemudian si Randy, kemudian si Yuda. Ya, ini nanti lampunya diangkat. Setelah